maaf, apa yang dimaksud konsumen perorangan dengan konsumen organisasi? Ya, kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud konsumen perorangan dan konsumen organisasi, modul 114, yaitu kalau konsumen perorangan itu membeli barang untuk pemakaian sendiri. Kalau organisasi, pembelian barang untuk organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian, pesan pemasaran itu dirancang untuk apa? Halaman 115. Pertama adalah membangkitkan keinginan terhadap produk, menciptakan kesadaran merek, mendorong sikap positif terhadap produk dan mempengaruhi niat, serta memfasilitasi pembelian. Ya. Oke. Terus atau rancangan pesan pemasaran dibuat untuk ada di halaman 116 ya. Yang pertama adalah menumbuhkan kesadaran produk, memberi informasi, menumbuhkan kesukaan, mengajak konsumen untuk membeli, menumbuhkan kepercayaan, memperkuat kredibilitas produk atau perusahaan, mengingatkan kembali tentang keberadaan produk dan mengajak konsumen untuk bersikap loyal, ya. Okay. Itu tujuan rencana itu ya Bu? Tujuan ya Bu itu? Rancangan pesan pemasaran di halaman 115. Rancangan pesan. Ya, rancangan pesan pemasaran iya Bu. Ya, oke. 116 juga ada. Oke. Ya. Kemudian ambil lampu. Bentar. Dalamnya. Komunikasi pemasarannya terlalu tebal. Mudah-mudahan yang saya ambilkan yang biasa, yang ini ya, yang sudah. Oke. Fungsi komunikasi pemasaran. Fungsi komunikasi pemasaran halaman 130. Ya Bu. Apa saja? Ya. Fungsi sosial. Iya Bu. Fungsi sosial, fungsi pengambilan keputusan itu. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran, fungsi informasi, fungsi relasional, dan iya. menjaga hubungan yang baik. Itu fungsi menjaga hubungan. Ya. Kalau yang tadi di fungsi komunikasi pemasaran. Iya Bu. Adalah fungsi dari utama komunikasi. Gitu. Ya. Iya. Itu fungsi komunikasi. Oke. Terus kemudian kita masuk di masih kegiatan kedua. Nah, kemarin yang ditanyakan Mbak Lili, proses komunikasi dari perspektif psikologis dan perspektif mekanistis. Kalau psikologis itu biasanya terjadi adanya emosi antara komunikator dengan komunikan, ya. Ada proses yang namanya encoding dan decoding, ya. Tapi kalau mekanistis itu lebih kepada prosesnya itu seperti mesin, hanya alat saja gitu. Jadi indera kita itu hanya sebagai alat saja, ya. Jadi
Jadi proses komunikasi itu berlangsung karena melalui alat, ini namanya proses perspektif mekanistis. Nah, kemudian komunikasi pemasaran itu melibatkan konteks komunikasi. Apa saja? Konteks komunikasi, halaman 144. Konteks ya. Mbak Lili dengar kan? Mbak Lili dengar saya? Jadi ada konteks komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi budaya. Ya. Oke. Kemudian siapa sumber dalam komunikasi pemasaran atau komunikator? Siapa sumber dalam komunikasi pemasaran atau komunikator? Sampai mana tadi? Halaman 148, Mbak. Tadi putus. Pertanyaannya, Bu? Siapa sumber dalam komunikasi pemasaran? Sumber dalam komunikasi pemasaran adalah produsen. Melakukan prosesnya melakukan encoding, ya kan? Oke. Komunikasi pemasaran. Nah, sekarang masih ada ditanya lagi nih. Tujuan dari komunikasi promosi, halaman 150. Halaman 150. Mengakselerasikan itu, Bu, penjualan. Tujuan dari penjualan komunikasi promosi. Tujuan komunikasi promosi memiliki kebutuhan yang disadari terhadap produk. Mana, Bu, itu? Tujuan dari komunikasi promosi 150. Sadar terhadap produk, memiliki sikap merek yang positif, memiliki keinginan untuk membeli merek, dan melakukan berbagai macam perilaku. Ya kan? Ada kan? Udah ketemu? Ketemu, udah ya, udah Bu, udah ketemu. Oke. Nah, Laswell mengatakan proses komunikasi, teorinya apa? Ini sering keluar nih. Halaman 156. Teori Laswell dalam proses komunikasi. What itu, Bu? Ya, ini sering banget keluar. Ini Who says what in which channel, to whom, with what effect. Yang sering ditanyakan adalah says what itu apa? Says what itu adalah bagian dari pesan. Ya. Bagian dari pesan. Kemudian ditanyakan in which channel. In which channel itu adalah media, bagian dari media. To whom. Whom itu adalah komunikan atau khalayak, ya. Who itu adalah komunikator. With what effect itu efeknya apa? Ya, oke. Kemudian pesan dalam komunikasi pemasaran mencakup tentang apa saja, halaman 160. Produk, merek, dan perusahaan. Ya, oke. Perusahaan. Oke. Nah. Apa yang mempengaruhi orang dalam menerima pesan? Halaman 166. Pengertian dan suasana hati. Kalau kita
suasana hatinya lagi nggak enak, kita nggak bisa mengerti, ya kan? Jadi yang mempengaruhi penerimaan pesan adalah pengertian dan suasana hati. Dan suasana hati. Modul 2 ini ada yang namanya teori sistem ya. Teori sistem itu ada 2, apa saja? Halaman 26. Ya, sistem teori sistem itu simbernetik dan teori informasi itu, Bu. Ya, oke. Kemudian setiap sistem ada 3 hal, apa saja? Setiap sistem ada halaman 27. Yang pertama ada objek-objek gitu ya, Bu. Ada objek-objek. Yang kedua ada suatu sistem terdiri dari atribut dan kualitas dan prospektif sistem. Yang ketiga adalah sistem lingkungan. Oke. Iya. Ciri yang paling penting dalam sistem adalah apa? Halaman 210. Adanya interdependensi. Itu ciri yang paling penting dari sebuah sistem. Mana, Bu? Halaman 210. Paragraf terakhir, interdependensi itu namanya interdependensi itu adalah ketergantungan. Merupakan ciri yang didefinisikan paling penting dari sistem. Dalam suatu kondisi. Halaman 213, apa yang dimaksud dengan homeostatis? Halaman berapa? Halaman 213, paling atas. Apa yang homeostatis? Dengan apa yang disebut dengan semua proses dinamis dengan mana organisme itu merupakan pertahanan struktur dan keadaan internal yang perlu supaya tetap hidup dalam menghadapi perbuatan yang terus-menerus. Itu ya, Bu ya? Artinya organisasi itu tetap dinamis untuk menghadapi perubahan agar tetap bertahan hidup. Oke. Nah, teori organisasi simbolik. Nah, halaman 222. Apa ya? 32. Teori skema, halaman 225. Teori skema menunjukkan apa? Ya. Bahwa manusia adalah pengelola informasi yang aktif, berpikir skematis, ya, kebutuhan untuk mengorganisasikan pikiran untuk berbagai tujuan ekonomi kognitif ya. Teori atribusi apa? Halaman 229. Atribusi ada proses persepsi dan proses mempersepsi dan persepsi. Sebetulnya gini, proses mempersepsi orang dan lingkungan itu namanya teori atribusi. Oke. Teori produksi pesan ada apa saja? Halaman 242. Ya.
teori konstruktivisme, dan teori pembentukan tindakan. Ya. Mudah-mudahan ini nggak terlalu keluar ya. Biasanya sih memang nggak keluar sih. Teori komunikasi nih. Teori pemrosesan pesan. Teori pemrosesan pesan itu ada teori disonansi kognitif, ada teori tindakan rasional. Itu namanya teori pemrosesan pesan. Ada teori social judgment, pertimbangan sosial. Jadi kalau misalnya kita mau membeli sesuatu, kita menanyakan pengalaman orang lain, ya. Itu social judgment. Oke. Elaboration likelihood model ELM. Ini teori ELM. Itu halaman 261. Itu ada rute sentral dan ada rute eksternal atau periferal. Artinya, orang ketika menerima pesan itu dia akan berpikir kritis. Ya. Kalau teori inokulasi adalah manusia itu bersifat imun terhadap perubahan. Agak cepat nih yang teori karena terlalu ini. Oke, halaman 3 modul 3. Teori penetrasi sosial, apa itu? Halaman 37. Ini teori ini. Halaman 37. Teori apa, Bu? Penetrasi sosial. Sosial. Pada dasarnya mengungkapkan tentang pemikiran bahwa suatu hubungan akan menjadi semakin intim tatkala pelaku komunikasi semakin banyak mengungkapkan informasi tentang diri mereka masing-masing. Oke. Di halaman berapa Mbak Lili itu? Ortogenetik itu di halaman berapa Mbak? Teori apa Mbak? Coba saya jelas saya baca. Oke. Ada teori reduksi ketidakpastian, pengurangan ketidakpastian, ya. Sebentar. Orientasi. 243, sebentar Mbak. 243. Skema interpretif dikembangkan agar kedewasaan seseorang mengikuti prinsip ortogenetik, bergerak dari yang bersifat relatif. Maksudnya begini, ketika kita menginterpretasikan sesuatu, dalam artian ketika misalnya kita menginterpretasikan pesan, biasanya kita akan menginterpretasikan pesan mulai dari yang sederhana dulu ke kompleks. Ya. Oke. Teori proses dan teori efek media. Nah, fungsi media massa apa? Halaman 337, Mbak. Ada 7. Ya kemarin sudah dibaca ya. Media massa berfungsi merupakan industri yang ya benar itu. Terus apa aja? Dan berkembang yang media massa lokasi. Ya, media massa industri berubah, berkembang, menciptakan lapangan kerja. Media massa sumber kekuatan. Media massa lokasi, merupakan lokasi yang berperan menampilkan peristiwa kehidupan. Terus apa lagi? Ya. Sebagai wahana pengembangan kebudayaan. Juga sering benar pengembangan kebudayaan. Media massa juga menjadi sumber dominan individu. Massa berperan aktif sebagai penyalur. Media massa digunakan sebagai saluran dan manfaat untuk mengendalikan arah pemberian dorongan terhadap perubahan sosial.
Ada 7 ya Bu ya? Ya, teori peluru atau bullet teori, disebut juga teori jarum Hipodermi. Ini maksudnya apa? Halo? Halo? Teori peluru atau jarum hipodermik itu maksudnya apa, Mbak? Iya. Halaman 340. Iya Bu. Ya, maksudnya apa? Ayo. Siap. Ya. Apa? Maksudnya Merupakan masyarakat gimana ya Pak? Audi merupakan halayak itu masyarakat massa. halayak itu bersikap pasif, tidak menolak semua informasi yang diberikan oleh media massa. Teori peluru, teori jarum hipodermik. Kalau teori kognitif sosial, halaman 342. Teori itu sosial akhir suatu 342. suatu tentu ya Bu ya, sebagai suatu rangsan manusia seseorang mengelaborasi proses belajar sosial dengan proses kognitif. Atau di sini kalau teori kognitif sosial bahwa terjadi banyak pembelajaran melalui pengamatan pada perilaku manusia. Kalau uses and gratifications, halaman 344. Komunikasi dalam merupakan alternatif atas kegagalan riset, kemudian menghasilkan bukti-bukti langsung tentang efek media massa terhadap audiens. Lebih kepada gini Mbak, interaksi halayak dengan media massa. Media massa itu Bu? Ya, itu tergantung pada kebutuhan orang terhadap media massa. Jadi, halayak itu tidak bersikap pasif, tetapi aktif. Ya, beda dengan teori bulat jarum hipodermik, teori peluru, uses and gratification. Kalau tadi kan teori peluru, teori jarum hipodermik kan audiens bersikap pasif. Ya. Kalau yang ini audiens bersikap aktif. Pasif. Kalau teori media sistem dependensi, bahwasanya media dan audiens itu saling tergantung atau saling berhubungan, hampir sama dengan teori uses and gratifications. Oke. Sekarang untuk menjelaskan enggak ini ya Bu ya? Enggak. Iya. Kenapa Mbak? Untuk putus gimana Mbak? Ibu teori media tadi loh. Kenapa? Media morfosis tadi lah Ibu bilang gimana? Yang teori tadi? Ya. Oh, yang teori media sistem dependensi itu artinya media dengan audiens itu saling berhubungan, saling tergantung. Itu hampir sama dengan teori uses and gratifications. Ya. Oke. Sekarang kita masuk di modul 4. Faktor analisis. Iya, Bu. Apa saja? Ya, udah ketemu. 41. Ada 7. Apa Bu aspek-aspeknya? Aspek-aspeknya. Halo Bu? Iya. Aspek-aspeknya Mbak. Halo Bu? Iya, aspek-aspek. Aspek-aspeknya strategi pemasaran, Ya. Terus, oke. Pembelian, proses pengambilan keputusan, pembeli, stakeholders, ya. Isu organisasional. Kemudian Dan evaluasi
riset dan evaluasi, dan lingkungan. Lingkungan. Oke. Lingkungan. Terus, bentar. Strategi pemasaran itu memuat apa saja? Halaman 411. Strategi pemasaran memuat apa saja? Ada pasar sasaran, penentuan posisi produk, ya, kemudian harga, outlet distribusi, ya, tenaga penjualan, pelayanan iklan, promosi penjualan, penelitian dan pengembangan, serta riset pemasaran. Promosi penjualan. Ya. Kemudian 3 kekuatan strategi pemasaran apa saja? Tiga kekuatan pokok strategi pemasaran. Ada konsumen, ada persaingan, dan ada perusahaan. Oke. Konsumen, pesaing, perusahaan. Ya. Komponen strategi pemasaran, halaman 412. Produk, pasaran. Ya, benar. Produk, pasar, dan sumber daya dan ketepatan waktu. Ya, benar. Oke. Prinsip segmentasi, ya, prinsip segmentasi. Itu ada yang prinsip segmentasi apa saja, Mbak? Halaman 415. Ya, Po. Segmen geografis, demografis, psikografis. Ya, terus? Terkait pemakaian, situasi pemakaian, manfaat dan gabungan. Oke. Kalau demografi itu apa saja prinsip-prinsip demografi? Prinsip-prinsip demografi didasari oleh jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, kelas sosial, dan pendapatan. Usia, jangan lupa usia. Usia, ya Bu, usia. Nah, geografi, kalau geografi? Jenis kelamin. Kalau geografi itu daerah, ukuran, kota, pendapatan, daerah, dan iklim. Ya, oke. Kalau geodemografi? Geografi mana ya? Kombinasi demografi dan geografi. Kalau geodemografi. Kalau psikoanalisis? Psikoanalitik apa? Terdiri dari subdivisi yang didasarkan oleh kepribadian atau gaya hidup. Ya, kalau psikoanalisis itu dari aktivitas, ketertarikan, dan pendapat konsumen. Oke. Nah. Loyalty, Bu, loyalty. Nah, ini. Positioning, strategi positioning. Dilakukan dengan pendekatan apa saja? Halaman 424. Bentar, Bu, cari dulu 424. Ya, positioning. Strategi positioning berdasarkan ciri-cirinya, berdasarkan penggunaan atau penerapan, berdasarkan penggunaan produk, berdasarkan kelas produk, dan berdasarkan pesaing. Oke, benar. Jadi yang paling, kalau dibikin lingkaran, yang paling luar itu segmentasi, targeting, apa positioning?
yang gimana Bu? Kalau dibikin lingkaran, itu yang paling luar itu segmentasi, targeting, apa positioning? Lingkaran yang paling besar. Positioning Bu. Enggak, paling luar adalah segmentasi. Jadi banyaknya pasar dihomogenkan dulu. Itu segmentasi. Ya. Kemudian dipilih lagi menjadi lingkaran lingkaran yang kedua, yang kecil, itu adalah targeting. Dan yang paling kecil adalah positioning. Positioning itu adalah produk itu sudah bisa mengambil sisi di otak kita, ya. Oke. Misalnya, kalau beli air putih mineral Aqua, itu berarti yang Aqua sudah mengambil coupling di otak kita, udah ada di posisi di otak kita. Oh iya Bu. Nah, kemudian 5 tingkat produk berdasarkan nilai pelanggan apa saja? Halaman 429. Nilai apa Bu? 5, sebentar. Oh ya, manfaat. Ya, oke. Manfaat inti, terus Produk dasar yang diharapkan, produk yang ditingkatkan, produk potensial. Oke. 7 tingkatan hierarki produk, halaman 430. 7 hierarki yang itu ya Bu ya, yang keluarga, kebutuhan. Ya, benar. Terus apa lagi? Jelas produk, jenis produk, merek produk, dan unit produk. Kemarin kayaknya hafal, sekarang kok lupa ya? Iyalah kalau nggak diiniin. Kemudian loyalitas merek. Nah. Iya. Apa itu yang dimaksud dengan loyalitas merek? Keinginan melakukan dan perilaku pembelian ulang. Oke. Tahapan daur hidup produk apa saja? Mulai dari apa? Tahapan daur hidup produk. Dari penjualan ya Bu ya? Mulai tahapan penjualan produk. Penjualan hidup produk mulai dari apa saja? Pertumbuhan ya Bu. Tahapan dari pertumbuhan ya Bu ya? Mulai dari perkenalan. Perkenalan dulu, pertumbuhan, kedewasaan, baru kemunduran. Pertumbuhan, kedewasaan. Perkenalan dulu, pertumbuhan, jadi kenalan dulu, kemudian produk itu mulai tumbuh, dewasa dan mundur. Kedewasaan, kemunduran. Iya ini kayaknya kayak gini ya. Nurunan. Kalau marketing mix itu apa? 4P. 4P itu ada price, brand, apa ya? Lupa. 4P apa? Produk. Ya, terus? Promotion, kayaknya gitu. Ya, biar gampang ngafalinya gini. Promotion. Marketing mix. Pertama adalah produk, dikasih harga price, kemudian dijual ada tempatnya, place, dan dipromosikan, promosi. Ya. 4P, produk, price, place, promotion. Price, promotion. Nah, oke. Kemudian? Oh iya ini. 4 faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen, halaman 448. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen. Ya, kemudian? Dan sebelumnya, ketika mengkonsumsi produk di perusahaan maupun pesaing-pesaing. Yang ketiga, pengalaman dari teman. Ya, kemudian? Komunikasi melalui iklan dan pemasaran. Oke. Biar lebih mudah saja belajar pakai materi saya yang PowerPoint saya tuh, Mbak.
Iya. Iya. Itu apa namanya, ini banget. Iya. Itu pokok-pokoknya Bu. Nah, jadi bisa langsung ngerti. Oke, proses pengambilan keputusan konsumen. Itu apa saja? Mulai dari apa? Halaman 470, Mbak. Pengenalan. Ya, terus? Pencarian informasi, evaluasi alternatif, Ya, terus kemudian? pasti Keputusan pembeli. setelah pembelian. Setelah pembelian. Oke. Tambah ini. Stakeholder perusahaan apa saja? Halaman 57. Modul stakeholder itu ya Bu ya? Ya. Berapa Bu? Halaman berapa Bu? Stakeholder perusahaan, halaman 57. Iya. Ya Bu. Apa? Saya nggak bisa lama soalnya saya barusan keracunan nih tadi. Keracunan apa Bu? Racunan ikan. Ikannya udah agak nggak enak saya makan, jadi tadi muntah-muntah seharian agak teler. Biasanya Nana kalau hamil itu nggak makan ikan Bu. Enggak, kalau saya mah selalu makan ikan nih, makanya tadi Makan. Oh. Untungnya kan terus Kalau bau ikan ya? enggak, minum apa namanya, minum kelapa muda terus keluar semua. Racunnya kan hilang, buang Bu ya. Makanya. Oke. Tadi pertanyaannya apa Bu? Stakeholder apa Bu? Stakeholder perusahaan. Stakeholder perusahaan halaman 57. Perusahaan. Iya, stakeholder perusahaan. Yang gimana itu ya Bu? Enggak. Apa? Itu yang gambar tuh kan ada tuh, stakeholder perusahaan, ada karyawan, ada pelanggan, serikat buruh, pemegang saham, masyarakat, pemasok, media, pemerintah, pesaing, kelompok, tindakan sosial dan politik, dan asosiasi perdagangan dan industri serta pemerintah. Itu kan stakeholders. Itu nggak boleh lupa loh itu, stakeholders. Dan biasanya keluar. Biasanya keluar itu perusahaan. Apa stakeholder perusahaan? Iya Bu. Oke, apa lagi ya? Konflik saluran ini nggak keluar ini, 45 nih. Nah, faktor penentu kunci keberhasilan komunikasi dalam perusahaan apa saja? Halaman 554. Faktor penentu strategi perusahaan, budaya, Terus identitas dan citra perusahaan, komunikasi, kapabilitas fungsional. Oke. Itu perusahaan. Bentar, ini saya tuh tadi kerekam nggak ya?
Khawatirnya nggak kerekam nih. Bentar. Oke. Nggak tahu lah. Rekam aja. Yang dulu tuh soalnya nggak masuk itu. Saya 2 kali. 1 kali apa namanya? Nggak kerekam itunya. Semalam Nana sampai mimpi sama Bu Ida. Bentar apa ya? Aduh, lah adalah. Nih, udahin aja deh. Yuk. Kemudian apa lagi ya? Nah, Modul berikutnya. bentar, ini masih modul 5 nih, modul 5. Gimana? Strategi kredibilitas apa saja? Faktor yang menentukan kredibilitas strategi perusahaan, halaman 563. Tuh ada di gambar ada tuh. Pertama adalah kapabilitas strategi organisasi. Strategi organisasi. Terus performansi masa lalu. Masa lalu. Kredibilitas chief. Kredibilitas CEO. Sure. Kemudian komunikasi strategi perusahaan kepada stakeholder inti. Nah, yang tadi, sebentar kelupaan. Stakeholder tadi mana? Stakeholder inti siapa saja? Stakeholder inti siapa saja? Stakeholder inti itu ada karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemerintah, dan pesaing. Iya Bu ya? Ya. Masuk. Semuanya kecuali kelompok tindakan sosial politik dan asosiasi perdagangan. Itu bukan stakeholder inti. Kelompok tindakan sosial dan politik dan asosiasi perdagangan itu bukan stakeholder inti. Ya. Oke. Iya Bu. Terus sekarang budaya perusahaan. Elemen utama budaya perusahaan apa saja? Itu ada di gambar tuh 566. Ya itu inovasi. Ya, inovasi dan pengambilan resiko. Stabilitas, agresivitas. Ya, agresivitas, orientasi terhadap tim, orientasi terhadap individu. Orientasi terhadap hasil, perhatian terhadap detail. Ya, oke. Ini budaya. Nah, ini mah komunikasi organisasi, saya juga nggak mudeng kenapa diajarkan di sini. Apa lagi sih? Nah. 5 alasan kenapa perusahaan harus mengelola identitasnya, halaman 572. Ini masih umum, mendorong perilaku yang memuaskan terhadap organisasi, mempengaruhi penjualan produk, memberikan keuntungan tambahan pada produk, menarik para stakeholder, menarik para pekerja, membina hubungan baik dengan lingkungan kerja, membina hubungan baik dengan pemerintah, mempengaruhi minat, menciptakan keakraban dan menyenangkan, mencerminkan sosok perusahaan, menunjukkan tujuan perusahaan, menunjang keputusan-keputusan, sarana persaingan bagi perusahaan yang lebih kecil, survei sikap. Tiga unsur utama yang merupakan inti pembentukan citra perusahaan apa saja, halaman 573. Ya, itu ada komparatif. Ada
personality, perusahaan, ada identitas perusahaan, dan ada citra perusahaan. kom- Kepribadian, identitas, dan citra. Oke. Identitas perusahaan dimanifestasikan dengan 4 cara. Apa saja? Halaman 574. produk dan pelayanan ditawarkan organisasi. Yang kedua, di mana penawaran dibuat atau didistribusikan. Yang ketiga, bagaimana organisasi berkomunikasi dengan stakeholder-nya. Yang keempat, bagaimana organisasi itu bertindak. Oke. Citra mudah didapat melalui halo efek. Maksudnya apa? Halaman 575. Halo efek. Tidak adanya Stakeholder membentuk citra hanya karena berdasarkan sejumlah kecil informasi. Itu yang namanya halo efek. Jadi citra terbentuk karena informasi yang masih sedikit. Oke? Bu, iya Bu. Barusan dulu. Riset. Riset pemasaran menjadi kategori apa saja? Halaman 611. Ya, 611. Kategori riset pemasaran apa saja? 611. Ada eksploratory, konklusif, dan monitoring kinerja. Ya. Sedangkan riset pemasaran itu ada apa saja? Itu tadi. Riset pemasaran halaman 69 ada riset pasar, ada riset penjualan, ada riset produk, ada riset periklanan, ada ekonomi bisnis, ada riset pemasaran ekspor, ada riset motivasi, dan ada riset kompetisi. Peran riset apa? Halaman 613. Peran riset ada melalui riset maka dapat dipresentasikan tingkat kesadaran dan pemahaman bidang produk yang menarik perhatian serta beragam merek yang ada di dalamnya. Yang kedua, motivasi yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang ketiga, kesadaran mereka dan sikap terhadap organisasi itu sendiri. Yang keempat, sikap audit atau target dan harapan terhadap merek, organisasi, dan kompetensi yang terjadi. Yang kelima, jenjang pemuasan target pasar terhadap merek, organisasi, dan atau pelayanan dan dengan kompetisi tersebut. Yang keenam, menyajikan konsumsi media periklanan potensial target pasar. Yang ketujuh, rencana ke depan penjualan merek. Langkah utama proses riset pemasaran ada 6, apa saja? Masih halaman 614 yang paling riset. Ya riset itu ya Bu ya. Tujuan riset akan menentukan tujuan riset. 2. Mengumpulkan dan mengevaluasi data sekunder. Merancang studi riset primer. 6. Mengumpulkan data primer. 5. Menganalisis data. Dan 6. Mempersiapkan laporan hasil riset. Ada riset salah satunya melalui FGD. FGD itu Focus Group Discussion, halaman 626. Ya. Maksudnya apa? Halaman 626. Fokus grup diskusi ya. itu ya. Ya. Semua teknis pada tahap awal riset.
pada tahap awal. Ya, untuk menunjukkan dengan tepat kepercayaan atau sifat yang berkaitan dengan produk. Atau untuk menyusun gambaran awal mengenai sikap konsumen. Itu maksudnya FGD. Ya. Observasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Apa saja? 633. Observasi perilaku, Ya, terus observasi non apa? Perilaku dan non perilaku ya. Perilaku itu apa saja? perilaku ya. Kalau cakup analisis non verbal, analisis bahasa, analisis ekstra bahasa, analisis bagian Ya. observasi analisis catatan, analisis kondisi fisik, dan analisis proses fisik. Keuntungan melakukan riset pemasaran. Halaman 636. Iya. Keuntungan dan kerugiannya ya. Keuntungannya kemampuan, yang pertama kemampuan si peneliti untuk memanipulasi variabel bebas. Kontaminasi dari variabel ekstra dapat dikontrol dengan pada rancangan metode dan teknis lainnya. Yang ketiga, kemudahan dan biaya eksperimentasi lebih unggul dibanding dengan metode yang lain. Yang keempat, peniruan atau mengulang sebuah eksperimen dengan subjek dan kondisi yang berbeda mengarah kepada penemuan tentang pengaruh rata. Selanjutnya para peneliti harus mengeluarkan kalau punya semua tabu itu. Ya, semua itu. Itu suka keluar itu. Kerugiannya. Ya, Pak. Biasanya yang tidak termasuk keuntungan riset apa? Yang tidak termasuk ini apa? Pemasaran yang baik itu ada 7 kan? Iya, membuat riset ya, Bu ya. Ya, itu ada 7. Itu juga disebutkan. Oke. Kemudian kita masuk kepada 652. Ada 2 lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal apa? Lingkungan internal apa? Mencakup dalam organisasi. Internal itu, kalau eksternal itu luar organisasi kayak gitu. Ya. Eksternal di luar organisasi, kalau internal di dalam organisasi. Internal di dalam organisasi. Oke. Halaman berapa itu ya? Halaman 6 berapa tadi itu? 652. Enggak lihat. Aduh ya. Ingat beda nerangin dulu. Ya, Bu. Ya. Bentar. Kekuatan hubungan perusahaan dengan lingkungan. Maksudnya apa? Ya, pertama adalah adanya kekuatan sosial, kemudian kekuatan teknologi. Musiman ada ekonomi. Ya, kekuatan ekonomi, kemudian adanya kekuatan musiman, kekuatan undang-undang, kekuatan tanggung jawab perusahaan. Nah, kemudian ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan atau bagian pemasaran, halaman 662. Aspek. Kenapa Mbak Lili kayaknya ilangin, kayak nggak yakin maksudnya?
pemasangan iklan ya Bu, itu ya Bu ya. Pemasangan iklan, media, penelitian pasar, dan Penelitian iklan dan agen iklan. Oke. dan Salah satu teknik mengelola informasi lingkungan adalah tergantung dengan rentang pembatas. Maksudnya apa? Halaman 670. tentang pembatas. Maksudnya, ketika wiraniaga banyak menghabiskan waktu untuk berhubungan dengan pihak yang berada di luar perusahaan, ya. Sedangkan karyawan tersebut berada dalam posisi yang baik untuk mempelajari aspek yang dilakukan oleh organisasi lain. Oke. Ketemu Tujuh. Misi dalam perusahaan dibentuk oleh 5 unsur. Apa saja? Halaman 77. ya, ada nilai penting tujuan promosi. Iya Bu. Halaman 77. Misi perusahaan dibentuk 5 unsur. Apa saja? Ya, sejarah perusahaan yang berkaitan dengan tujuan dan yang kedua preferensi masa kini dari pemilik dan manajemen, yang kedua lingkungan pasar, yang keempat sumber daya organisasi yang dapat menentukan misi yang mungkin dijalankan, dan kelima kompetensi yang membedakan di mana organisasi berdasarkan misi pada bidang terbaik yang dapat dikerjakannya. 3 tujuan promosi yang utama apa saja? Masih halaman 77. 3 tujuan yang pertama itu isu-isu yang berkaitan dengan pembelian produk layanan yang ditawarkan perusahaan. Yang kedua berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan volume penjualan, keuntungan perusahaan dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga berkaitan dengan citra, reputasi dan preferensi stakeholder dan berada pada perusahaan. Tujuan promosi adalah hal penting. Hal ini disebabkan oleh apa? Halaman 77. Dapat menetapkan, yang pertama, dapat menetapkan arah komunikasi dan koordinasi antar kelompok. Yang kedua, tujuan promosi dapat menentukan sejumlah pilihan yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, tujuan promosi memberi perbandingan yang relatif tentang sukses atau gagal bagi program yang telah ditetapkan. Ada beberapa model. Apa saja? Beberapa model pemasaran. Halaman 714. Model pemasaran yang AIDA itu ya Bu ya? Iya. Model pemasaran itu AIDA ya Bu ya? Ada AIDA, hierarchy of effect model, model pemrosesan informasi, dan model Dagmar. Model AIDA itu seperti apa? Tolong jelaskan masing-masing. AIDA, hierarchy effect, pemrosesan informasi, sampai dengan Dagmar. Kalau model AIDA ini menunjukkan aspek melalui tahapan kayak perhatian, attention, ketertarikan, keinginan, dan tindakan. Kalau hierarchy effect? Model ya. Kalau hierarchy effect itu yang di terakhir aja. Tahapan langkah yang harus dilalui. Kalau hierarchy effect memandang proses keputusan sebagai hal yang dinamis. Proses keputusan itu ya, Bu ya. Nah, keputusan pembelian hal dinamis sehingga individu berpindah melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Kalau pemrosesan informasi, bahwasanya tahapan yang menunjukkan refleksi kedekatan, ya, terutama dalam tahap retensi. Kalau metode Dagmar adalah untuk menyusun tujuan periklanan serta mengukur hasil. Oke.
730. Manfaat strategi komunikasi pemasaran halaman 731. Manfaatnya ada membuat peluang ya Bu ya. Membuat peluang pada aktivitas praktis untuk membangun kekuatan kreasi yang lain melalui komunikasi secara kesinambungan dan konsisten. Yang kedua, membantu menciptakan pesan penjualan yang lebih jelas dan lebih tajam yang secara wajar diarahkan pada konsumen sasaran melalui berbagai tahap dalam proses pembelian mereka. Yang ketiga, perencanaan taktis masing-masing alat komunikasi dibuat untuk mempermudah dan mempercepat arahan strategi yang jelas. Yang disepakati, ya. Yang keempat, memfasilitasikan komunikasi saran strategi yang menghemat waktu. Yang kelima, dapat memfasilitasikan pengembangan promosi, gabungan dan strategi aliansi. Yang keenam, dapat mendorong pengembangan sistem pemasaran. Yang ketujuh, seperti halnya mengendalikan komunikasi eksternal, strategi komunikasi. Ya, Bu. Strategi komunikasi yang baik menciptakan ikatan dalam perusahaan. Oke. Strategi tersebut memerlukan identifikasi dua jenis pembeli. Apa saja? Pertama adalah konsumen, yang kedua adalah siapapun yang membeli produk. Baik atas nama organisasi maupun atas nama pengecer. Oke. Komponen strategi komunikasi pemasaran apa saja? Komponen strategi pemasaran. Yang pertama ada positioning, manfaat, kekuatan, kompetisi, konsumen, pengarahan. Kekuatan positif. Ya, ada di tabel ya. Alat-alat integrasi. Alat-alat, integrasi, tahapan alat-alat, jadwal waktu, sumber daya, strategi sasaran hasil dan strategi pemasaran. Kunci, komponen kunci ya Bu itu ya? Ya, komponen kunci itu. Aspek tersebut itu disebut dengan stop and sit. Apa itu stop? Segmentasi, targeting, objective, positioning. Kalau sit, sequence, integration, dan tools. Ya. Tools. Oke. Apa yang dimaksud dengan strategi pull? Strategi tarik gitu ya Bu ya? Halo, selamat malam semuanya. Ya, monggo. Strategi pull itu adalah menarik melalui jaringan saluran. Jadi penjual diberikan hadiah, ya, diskon. Kalau push pada mendorong produk yang menurut cara apa Bu? Kalau strategi push, ya, push itu mendorong, itu dengan periklanan. Hilang suaranya Bu. Kenapa? Sebentar. Hilang suaranya. Tadi suaranya berisik. Terus ini tadi hilang suaranya. Oh gitu, sebentar. Bungu kayak gitu. Oh, maaf, salah. Kalau menarik strategi pull itu adalah dengan adanya iklan, ya, kemudian diskon gitu. Tapi kalau mendorong itu lebih kepada jaringan distribusi, ya, seperti itu. Kalau profil strategi itu lebih kepada profil dari perusahaan, misalnya stakeholdernya terdiri dari siapa saja, itu adalah profil strategi profil. Strategi profil. Oke. Kalau mendorong itu adalah perantara untuk menjual dan memesan produk. Ya. Kalau profil berkaitan dengan
daya tarik dari stakeholder. Tanda-tanda identitas perusahaan apa saja? Halaman 746. Terdiri dari dalam hal ini yaitu adanya logo, cara pekerja berbicara, bangunan atau arsitek, persepsi tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, keahlian teknis, harga, gaya pakaian, dan cara menjawab telepon. Kalau kepribadian perusahaan itu terkait dengan realitas perusahaan. Identitas perusahaan terkait dengan proyeksi dari kepribadian. Itu mencerminkan kalau identitas perusahaan mencerminkan kepribadian stakeholders. Ya. Kalau citra, bagaimana stakeholder secara nyata merasakan identitas. Lalu, ada 3 pertalian utama antara kepribadian, identitas, dan citra. Apa saja? Halaman 745. Banana, dengar? Halaman 745. Ya, Bu. Nah, ada memerlukan 3 pertalian utama antara identitas, kepribadian, dan citra. Apa saja? Halaman 745. Yang pertama mengubah analisis diri. Ya, oke. Ubah urutan melalui analisis diri sendiri. Kepribadian. Yang kedua, urutan antara identitas perusahaan dan citra perusahaan. Yang ketiga, keterkaitan antara citra stakeholder. Kemudian halaman 748, citra stakeholders ditentukan melalui 3 dimensi. Apa saja? Paling atas. Ya, dimensi aspek. Apa saja? Pentingnya atribut, kinerja organisasi berlawanan dengan atribut, dan kinerja dengan penuh tanggung jawab untuk pesaing. Ya, itu. Oke. Proses keputusan terdiri dari 5 langkah. Halaman 755. 755, Mbak. Pertanyaan. Proses keputusan. Pertanyaannya, Bu. Proses keputusan. Ya, ada tujuan promosi. Ya, oke. Terus apa? Promosi dipilih melalui manajemen pemasaran. Ya, bauran alternatif dihasilkan. Ya, faktor kunci untuk mempertimbangkan dalam memiliki strategi baik yang diidentifikasi. 5. Informasi tentang faktor dan diberi skor. Yang kelima, manajemen pemasaran mengevaluasi informasi dan memiliki bauran yang sesuai. Kemudian halaman dua pandangan yang luas berkaitan dengan aktivitas promosi. Halaman 760. Promosi sebagai investasi, tapi promosi juga sebagai biaya. Ya, oke. Halaman sekarang modul 8. Kerangka kerja periklanan halaman 815.
Ya, kerangka penjualan, kerangka persuasi, keterlibatan, kemenonjolan. Oke. Proses periklanan ada 4 pokok unsur utama. Apa saja? Halaman 816. Yang proses periklanan ada dan organisasi lain yang kedua biro iklan yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menetapkan iklan untuk para kliennya. Yang ketiga, perusahaan produk iklan, yakni bisnis independen yang meliputi fotografi, film, dan lain-lain yang dia periklanan. Kemudian aspek kunci strategi periklanan disebut dengan model MECAS. Apa itu maksudnya? Halaman 816. MECAS itu maksudnya adalah titik maksudnya ada kekuatan pendorong, ada titik pengungkit, ada manfaat konsumen, dan aspek pesan yang didasarkan pada analisa nilai arti akhir konsumen dan aspek kerangka kerja eksekusi. Ya, itu yang maksudnya aspek pesan berdasarkan ya. Fungsi periklanan 818. Fungsi periklanan. Apa saja fungsi periklanan? Ya, Bu. Periklanan ada persuasi, fungsi mengingatkan, fungsi memberi nilai tambah, fungsi mendampingi. Oke. Kemudian hal yang harus dipertimbangkan dalam periklanan, aspek apa saja? Halaman 821. Iklan harus memperpanjang suara, strategi pemasaran, periklanan yang efektif. Periklanan yang efektif, periklanan yang efektif itu menentukan cara yang unik untuk menerobos kerumunan iklan yang baik tidak pernah janji apa yang bisa diberikan, iklan yang ada ide kreatif dari strategi yang berlebihan. Oke. Bentar, ini apa ini? Bentar. Soalnya ini kok yang rekamannya kok nggak ada ya. Aduh, ini nanti aku harus ngerekam lagi. Yang kasihan Bu Ida. Atau nih. Bu Ida sakit kok. Ini sudah mau hari H aja kok Bu. Udahlah Bu. Kasihan Bu Ida. Nih sebentar. Yang beruntung yang mendengar. Sebentar. Oke. Kemudian pesan harus dirancang dan mengembangkan strategi kreatif. Mencakup apa saja strategi kreatif? Halaman 822. Iya. Ada pembentukan pesan, ada evaluasi dan pemilihan pesan, ada pelaksanaan pesan, dan penelaahan tanggung jawab sosial pesan. Ya. Untuk menciptakan daya tarik iklan, itu ada 2 pendekatan. Pendekatan secara induktif dan kerangka deduktif. Secara induktif dan deduktif. Ya. Gaya pesan apa saja? Halaman 824. Ini sering keluar nih.
Yayasan banyak sekali nih ya. Ada potongan kehidupan, ada gaya hidup, ada fantasi, ada suasana, ada musik, ada simbol kepribadian, ada keahlian teknis, ada bukti ilmiah, ada bukti kesaksian. Yang 6 jenis ya kayak kepala berita apa? 825. 6 jenis dasar kepala berita. 6 jenis berita yang pertama berita bom dan inflasi baru akan tiba dan apa yang dapat Anda lakukan mengenai itu. Yang kedua, pertanyaan, apakah Anda telah mengalami perubahan ini? Yang ketiga, narasi. Keempat, perintah. Yang kelima, cara. Yang keenam, bagaimana, apa, mengapa. Oke. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ya dalam iklan halaman 828. Iya Bu, kepesertaan media itu ya Bu ya. Ya. Dan yang halayak sasaran misalnya radio, televisi merupakan media yang paling efektif dan menjangkau remaja. Yang ke B, misalnya pakaian wanita paling baik tidak ditampilkan pada majalah berwarna. Berkaitan dengan produk, berbagai jenis media memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam hal demonstrasi, visualisasi, penjelasan, meyakinkan, dan warna. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, biaya. Penjadwalan, ada penjadwalan mikro dan penjadwalan makro. Apa itu? Penjadwalan mikro. Kalau penjualan mikro. Penjadwalan. Kalau penjadwalan makro adalah bagaimana memutuskan jadwal iklan yang sehubungan dengan kecenderungan musiman dan siklus bisnis. Nah, kalau yang penjualan makro, penjadwalan mikro, kalau yang mikro apa ya? Gimana? Mikro itu mengalokasikan biaya iklan dalam waktu yang pendek. Ya. Kalau makro itu adalah dia kecenderungannya ada siklus bisnisnya, musiman. Siklus. Ya. Efektivitas komunikasi dalam periklanan, halaman 830. 830. Ya. Apa saja? Dampak iklan terhadap peralihan merek. Terus. Kedua, pengaruh sekitarnya. Terus. Ke positif dan negatif. Yang keempat, iklan dibandingkan dengan promosi penjualan. Oke. Kemudian halaman 851. Kenapa orang dalam melakukan komunikasi pemasaran tidak cukup hanya menggunakan satu media? Alasannya yang pertama, banyaknya komunikator pemasaran yang sekarang menyadari bahwa metode komunikasi selain iklan di media seringkali merupakan alternatif yang lebih baik bagi mereka. Yang kedua, para komunikator pemasaran mempertimbangkan beberapa metode kontak dan konsumen yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih terarah. Yang ketiga, penyedia komunikasi pemasaran dengan perkembangan yang terjadi tidak hanya menawarkan hal-hal yang konvensional. Yang keempat, dilakukannya sebagai upaya sistematis untuk menentukan apakah usaha komunikasi menghasilkan pengembalian yang seimbang dengan investasi yang dilakukan. Oke. Apa bedanya MPR proaktif dan MPR reaktif? Halaman 873, 874. Halaman berapa, Bu? 873, 874.
Pertanyaannya, Bu? Beda MPR proaktif dan MPR reaktif. MPR proaktif. MPR proaktif merupakan sarana itu ya, Bu? Ya. Proaktif merupakan sarana untuk mengomunikasikan keunggulan merek gitu ya, Bu ya? Dan kan dalam memperiklanan, promosi dan personal selling. Adapun MPR reaktif mendeskripsikan tentang perilaku PR ketika merespon pengaruh dari luar. Oke. MPR lebih efektif daripada iklan dalam hal apa? Dalam hal efektivitas biaya, ya. Oke. Tujuan utama publisitas yang berorientasi pemasaran itu meningkatkan ekuitas merek melalui apa? Halaman 875. Apa Bu? Tujuan utama publisitas yang berorientasi pemasaran itu kan meningkatkan ekuitas merek melalui apa? Yang paling bawah 875. Yang melalui kesadaran itu ya, Bu ya? Terhadap merek itu ya, Bu ya? Ya. Terhadap merek, menambah citra merek, asosiasi yang bukan dengan merek-merek dalam benak konsumen. Oke. Fungsi MPR berkaitan dengan komunikasi pemasaran, halaman 875. Fungsi MPR membantu peluncuran produk baru. Terus apa lagi? Posisikan kembali produk mapan. Terus membangun minat untuk sesuatu kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang menghadapi masalah pabrik, membangun citra perusahaan sehingga mendukung produknya. Oke. Perusahaan memakai publisitas melalui media apa saja? Halaman 876. Melalui produk rilis, eksekutif statement rilis, dan feature artikel, ya. Kalau MPR menggunakan alat apa saja? Halaman 877. Kalau MPR menggunakan public press itu ya, Bu ya? Ya. Publicity, press release, press conference, interview, dan putih public events, berita, pidato ya? Ya. Melalui press release, press conference, interview. Oke. Pesan MPR ada berapa nih? Ada 4. Apa saja? Halaman 877. Pesan MPR. Halaman 877 yang paling atas. Ada yang pertama dapat membangun kesadaran ya, Bu ya? Ya. Membangun kesadaran konsumen terhadap produk. Yang kedua, membangun kredibilitas. Yang ketiga, mendorong semangat wiraniaga dan penyalur. Keempat, mengurangi biaya promosi. MPR memiliki 2 peran utama. Apa saja? Halaman 879. Yaitu pengembangan dan pemeliharaan keinginan baik perusahaan dan keberlanjutan dukungan terhadap produk yang baik. Halaman 879. Ya, Bu. Dukungan terhadap produk yang baik. Sekarang terakhir modul 9. Pemasaran menggunakan sponsorship atas dasar pertimbangan apa saja? Halaman 97. Ada 7 pertimbangan. Pertama, itu konsistensi antar event
dengan citra merek. Yang kedua, jangkauan yang diinginkan dari kegiatan sponsorship. Yang ketiga, kecocokan event yang dilaksanakan dengan aspek geografik. Yang keempat, kekuatan nama merek atau produk sebagai sponsor pada kegiatan dalam ingatan masyarakat. Yang kelima, mempertimbangkan prospek event yang akan disponsori. Yang keenam, keterpaduan sponsorship dengan program komunikasi pemasaran. Yang ketujuh, secara ekonomis event dan berjalan. Itu. Oke. Kemudian sponsorship marketing meliputi dua kegiatan utama, apa saja? Halaman 96 dan halaman 97. Apa Bu? Tanya tadi? Ya, sponsorship marketing meliputi dua kegiatan utama, apa saja? Halaman 96 dan 97. Kegiatan utama ya pertukaran antara sponsor seperti merek dan pihak yang disponsori. Yang pihak kedua menerima fee dan pihak sponsor memperoleh hak. Oke. Dengan kegiatan yang sponsor yang selanjutnya yang kedua pemasaran asosiasi oleh sponsor. Oke. Ada 4 faktor yang memungkinkan sponsorship berkembang. Apa saja? Halaman 98. Ada 4 faktor. Yang pertama, perusahaan dapat menghindari yang melekat pada periklanan dengan cara menghubungkan nama produk dan atau merek mereka dengan event atau causes khusus. Yang kedua, sponsorship membantu perusahaan dalam merespon kebiasaan media konsumen yang terus berubah. Yang ketiga, sponsorship membantu perusahaan memperoleh pengesahan dan atau pengakuan dari berbagai pihak, termasuk dari pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Yang keempat, sponsorship atau event atau khusus memungkinkan para pemasar untuk menargetkan upaya komunikasi dan promosinya di wilayah geografis tertentu atau kepada kelompok gaya hidup tertentu. Upaya mempromosikan produk melalui sponsorship dilakukan melalui dua cara. Apa saja? Halaman 99. Apa promosikan kedua? Pertama, menciptakan event tersendiri. Yang kedua, mendukung event abusing. Gitu ya, Bu ya? Ya. Abusing terjadi apabila apa? Abusing terjadi Halo? Nah, abusing terjadi apabila apa? Apabila perusahaan yang bukan sponsor resmi melakukan upaya pemasaran untuk menyampaikan kesan produk dan kelembagaan perusahaan. Ada tahap yang harus dilakukan pemasar ketika melakukan sponsorship. Apa saja? Halaman 99, 910. Deskripsikan tujuan, mendeskripsikan dan menganalisis halayak. Ketiga, kebijaksanaan sponsorship dan memiliki program. Yang keempat, penganggaran dan yang mantap. Yang kelima, strategi sponsorship. Yang keenam, perencanaan taktik dan rinci. Yang ketujuh, pengujian terhadap skema percontohan. Yang kedelapan, implementasi program. Yang kesembilan, memantau dan mengukur. Oke. Sponsorship khusus yaitu CRAM. Apa itu CRAM? Halaman 913. Apa saja? CRM didasarkan atas ide pada perusahaan yang akan memberikan kontri kepada suatu kos setiap kali pelanggan melakukan beberapa tindakan itu ya, Bu ya? Iya, benar. Benar. Iya, Bu. Hal itu bisa meningkatkan apa pada perusahaan? Masih halaman 913 yang ada 7 poin. Iya, hal itu
dapat meningkatkan citra perusahaan atau mereknya. Yang kedua, menghalangi publisitas yang negatif. Yang ketiga, menghasilkan penjualan tambahan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran merek. Yang kelima, memperluas basis pelanggan. Yang keenam, menjangkau segmen pasar yang baru. Yang ketujuh, meningkatkan aktivitas penjualan retail suatu merek. Oke. Mengukur efektivitas sponsorship ada dua metode. Metodenya apa saja? Halaman 914. Mengukur efektivitas sponsorship ada dua metode. Kayak metode terpaan dan metode jejak itu ya, Bu ya? Nah, ya. Metode terpaan itu apa? Metode jejak itu apa? Metode terpaan 4 di kelas 6. Apa? Itu metode yang bisa yang dapat mengestimasi halayak baik secara langsung maupun tidak langsung ya, Bu. Kayak gitu, Bu, bisa, Bu? Ya. Kalau metode jejak? Kalau metode jejak biasanya dengan apa tuh? Mengevaluasi kesadaran, keakraban, preferensi yang disebabkan sponsorship melalui survei. Bentar. Kita mengelola. Ini efektivitas komunikasi pengemasan. Halaman 942. ya. Yang disebut dengan view. Efektivitas komunikasi pengemasan. Oh iya, Bu. Halo, Bu. Ya, apa saja? Memahami aspek view. Visibility itu ya, Bu ya? Ya, visibility. Information. Ya, terus? Emotional appeal. Oke. Ability. Ya, oke. Sebentar. Ada word of mouth, ya, word of mouth yang Sebentar. Word of mouth. Dua fungsi, WOM. Di mulut ke mulut ya, Bu? Halaman 954. Ke mulut ya, Bu ya? Bu, tadi bilang buat apa tuh apa tadi lupa. Mulut ke mulut ya, Bu ya? Hah? Apa ya, Bu? Word of mouth tadi lah, Bu. Ibu bilang word of mouth tadi loh. Ada dua fungsi utama word of mouth. Halaman 954. 954. Fungsi penyebaran informasi. Iya, Bu. Penyebaran informasi. Menganalisis informasi. Terus? Bentar, Mbak. Bisa suaranya putus-putus. Ya. Apa lagi? Apa, Bu? Halo?
Halo, halo. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu. Suara Bu Ida putus-putus. Halo, Bu. Gimana, Bu? Suaranya ya? Halo. Iya, ini udah ada. Tadi nggak ada ya? Nah, ini ada nih. Oke. Kemudian aspek dasar yang perlu dipahami berkaitan dengan WOM. Aspek besar. Mana ya, Bu? Halaman berapa? Aspek dasar yang perlu dipahami berkaitan dengan WOM, halaman 954. Aspek dasarnya itu seperti apa ya? Seperti yang diungkap. Independen itu ya, Bu. Independen, objektif. Independen, objektif, tidak bias dan menyeluruh. Oke, terus yang kedua. Objektif tidak bias. Iya. Bersifat pengiriman pengalaman. Yang ketiga, tidak terbatas. Yang keempat, menghemat waktu dan uang. Oke. Oke ya. Pengiriman pengalaman, ya. Terus menghemat. Oke. Oh iya, udah ketemu. Oke. Nah, terus ini terakhir etika dalam komunikasi pemasaran. Dan mana Kritik mengenai etika pada periklanan apa saja, halaman 983. 983, Mbak. Ya, Bu. Udah lihat. Kritik yang iklan dianggap tidak jujur. Terus? Iklan bersifat manipulasi, bersifat ofensif dan selera buruk. Iklan menciptakan dan mempertahankan stereotip. Yang kelima, orang-orang membeli barang yang tidak begitu diperlukan karena iklan. Iklan memanfaatkan rasa takut dan ketidaknyamanan. Oke. Kemudian ada 2 core values dalam meningkatkan perilaku etis, halaman 987. Apa namanya? Ada 2 core values. 2 core values. Ketiga itu ya, Bu, yang memperlakukan konsumen dengan rasa hormat, perhatian dan kejujuran. Jujur. Kemudian memperlakukan lingkungan seolah-olah sebagai milik sendiri. Oke, manfaat CSR bagi perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan harus mempertimbangkan manfaatnya lens to operatif, yaitu berkaitan dengan kepatuhan pada aturan standar keselamatan. Kedua, sumber daya manusia yang berkaitan dengan rekrutmen. Yang ketiga, retensi. Yang keempat, produktivitas karyawan. Yang kelima, mempertahankan dan menarik minat analisis serta investasi. Ya, oke, benar. Fungsi CSR. 4 fungsi CSR. Fungsi CSR yang pertama itu ya, Bu, yang membangun
Menciptakan reputasi 989. eh CSR, ya kan? Menciptakan citra atau reputasi bagi perusahaan. ya Bu. Yang pertama reputasi, yang kedua dapat membantu perusahaan yang mengatasi krisis manajemen. Terus Kualitas perusahaan di bidang CSR dapat memberikan dampak positif, meningkatkan moral dan kebanggaan perusahaan. Yang keempat, seringkali inovasi ditemukan dari hubungan yang dibangun perusahaan dengan masyarakat sekitar. Yang kelima, melalui pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Oke. Bu. Cara menjalankan BSR. Dalam menjalankan ada dua dengan apa? Ada 3. Pertama, memiliki tujuan. Yang pertama, isu kepedulian sosial seharusnya bukan Mbak, 990. korporat. BSR itu memiliki tujuan atau sasaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, fokus kegiatan, bukan kegiatan sampingan. Kemudian yang ketiga, berpusat pada aspek-aspek yang berhubungan dengan merek produk dan jasa. Oke. Aktivitas BSR dilakukan melalui apa saja? Halaman 990. Terakhir. Iya Bu, aktivitas yang dilakukan memberi donasi itu ya Bu ya. Promosi lembaga non-profit, membantu melalui kegiatan marketing, kampanye sosial, membangun komunitas, memperbaiki diri sendiri. Iya, award sponsoring. Terus apa lagi? Sponsoring ya, award sponsoring. Oke. Sponsoring. Itu cukup, Mbak. Ya Bu, makasih. Udah ngantuk ya? Oke. Semangat ya. Punya. Ya, mohon maaf, mudah-mudahan hasilnya selalu semangat. Nanti hasilnya semoga ini ya seperti yang diharapkan. Ya, tidak mengecewakan. Ya. Amin. Nanti ujiannya 2 kali kan? 2 hari ya? Iya, 2 hari Bu, 2 itu. Ya. Yang pemasaran sama perencanaan besok ya? Iya, besok Minggu Bu. Ya udah. Mulai pagi ya? Ujiannya mulai jam berapa pagi? Pagi. Kalau saya kan diminta datangnya siang ya. Oke, gitu saja ya. Mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah-salah kata. Ya, tetap semangat ya. Kemudian bisa ketemu lagi. Kasih waktunya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.